Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya akan buat list rekomendasi saham untuk dijadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 22 Maret 2024 ya, di hari Jumat teman-teman. Nah, seperti biasa saya mau disclaimer kalau konten ini bukan ajakan beli dan jual ya. Jadi ini adalah saham yang menarik menurut hasil analisa saya. Jadi saya harap teman-teman bisa melakukan analisa ulang dan keputusan beli dan jualnya tuh ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Dan saya harap ya teman-teman bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing seperti itu. Nah, untuk rekomendasi saham tanggal 22 Maret itu saya masih nggak nemu saham yang lagi manggung yang mungkin berpotensi ya, paling Maya ya, karena kalau Arto, BBYB, Dewa Energi nih saham-saham yang market cap-nya besar ya. Memang dia punya volatilitas tapi volatilitasnya kurang gitu ya. Tapi ya nanti saya coba bahas ada mungkin penjelasan atau diskusi sedikit, ada dua saham gorengan yang mungkin teman-teman notice di market yang saya coba bahas gitu ya. Nah, ini langsung masuk ke pembahasannya. Jadi mungkin sebelum masuk ke pembahasannya saya mau info dulu ke teman-teman, kan ada yang komen tuh nanya mana nih nggak bikin konten gitu ya. Jadi tanggal 20 sama 21 teman-teman saya nggak bikin konten tapi saya sharing ya. Saya sharing ke teman-teman yang ada di YouTube membership. Jadi saya info aja tuh saham-sahamnya yang menarik menurut saya ya waktu tanggal 20 ini saya share live brand ya, Toba, Jar sebelum merah ya waktu itu. NI-nya masih buy, terus tanggal 21-nya saya rekom ini ada GJTL, Aces Brand, Tepia ya. Mungkin memang juga nggak ada yang terlalu perform terlalu kenceng ya, tapi ya intinya saya bukan saya berusaha untuk bikin konten setiap hari teman-teman, tapi kalau seandainya nggak bisa saya pasti share saham yang menurut saya menarik ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership. Dan ya gampang lah ya, tinggal klik gabung aja dan biaya joinnya pun hanya 20 ribuan per bulan. Dan ya kalau saya pikir banyak yang join artinya berarti bermanfaat gitu ya. Ya mungkin itu aja, sorry terlalu panjang nih ceritanya. Jadi saham yang pertama menurut saya menarik ini saham Maya ya. Jadi saham Maya ini waktu itu dia sahamnya jatuh sampai di tanggal Januari ya. Dan di sini saya sempat bikin plan, kalau teman-teman yang sering nonton saya rekom saya pasti harusnya tahu ya. Saya sentimen red issue, dan waktu itu tuh ini bukan untuk trading ya. Saya bilang ini untuk day trade, untuk waktu itu untuk lebih ke swing ya, swing pendek gitu. Dan ya terus harganya sahamnya harganya naik terus. Dan ya ini kalau udah ngelihat kayak gini berarti target harganya 390 possible ya, 390 sampai 400 ya. Dan hari ini dia arahnya ini foreign yang masuk ya, foreign yang masuk. Ya, ini dia foreign punya 355. Ini saya nggak tahu pergerakannya akan seperti apa besok. Kalau di hari dia dua kali arah ya, karena saya trading juga di saham ini teman-teman. Dia dua kali arah waktu itu, karena ini arah saya pikir akan ada koreksi, ternyata enggak, dia sideways malah ikut ngegas lagi. Dan ya, karena berdasarkan history ini menurut saya saham Maya menarik ya untuk teman-teman pantau. Dan dia nih saham liquid ya, buat teman-teman yang masuk dalam size besar nih sangat terserap gitu ya, karena belakangan mungkin trennya harus ikutin foreign flow nih, saham-saham yang dapat inflow dari investor asing ya. Kalau saham gorengan nggak tahu nih bandarnya pada kemana nih. Ya, ya terus ada saham Arto ya, saham Arto kalau biasanya dia satu paket, Arto, BBYB, Agro ya, yang saya paham tuh Arto. Tapi Arto nih data transaksinya cakep, BBYB juga lumayan cakep ya. BBYB kalau Agro nih agak kurang, dia memang agak tertinggal tapi dia naik juga ya, ada sentimen juga ya. Nah ini Agro dia naik 4% ya, naik 4%. Kalau kita lihat chartnya saham Arto ini dia kemarin merah minus sekitar 3,7, dan hari ini dia naik 4,2%. Dan kalau ngelihat data transaksinya dia akumulasi. Nah kalau ngelihat polanya sih sebenarnya ini belum confirm ya, belum confirm reversal dari tren jangka pendeknya ya, pendek berapa hari nih. Kalau kita lihat struktur marketnya ya, sebenarnya ini ada di sini support ya, area support sini ya. Ya sebenarnya dia masih di bawah gitu ya. Ini juga mungkin akan menarik kalau seandainya untuk swing ya.
Tapi kalau saya bukan tipe yang kayak gitu, paling Arto saya manfaatkan kalau seandainya dia ada volatilitas pada saat market open ya. BBYB juga sama saham bank digital ya yang mungkin juga akan menarik seperti itu. Dan lanjutnya ini sahamnya Bakri Group ya, VKTR sama Ali nih belakangan seminggu 2 minggu terakhir ini mulai pelan-pelan nggak ada manggung lagi ya, mulai nggak terlalu volatil lah gitu ya, mulai nggak terlalu rame gitu. Tapi saham Dewa nih, kalau saya lihat chart udah hari kedua ya kalau saya nggak salah tuh saham Dewa nih mulai main gitu ya teman-teman. Hari ketiga. Dan ini volumenya hari ini banyak, kuat banget ya, sampai 2 juta net volumenya. Kalau kita trace ke belakang kemarin hanya sekitar 1,1 3 juta, 3 kali lipat dari volume kemarin, dan sahamnya naik ya. Kalau saham naik, kalau secara teknikal teman-teman yang analisa teknikal biasanya kalau saham naik dengan volume besar itu kita bisa ikut. Kalau turun dengan volume besar harus buru-buru buang. Kalau turun dengan volume kecil itu namanya markdown, kita bisa cari posisi entry gitu ya. Saham Dewa saya nggak tahu sentimennya apa, tapi yang jelas ini menarik dan sahamnya juga liquid. Jadi ini saya tumben ya, saya sharing saham-saham liquid semua nih teman-teman ya. Dan ini ENRG juga sama ya, sahamnya grup Bakri. Kalau ngelihat chartnya nggak terlalu menarik ya, dia kalau seandainya untuk swing nanggung posisinya. Tapi kalau data transaksi ini ada akumulasi dan dia punya net value-nya cukup besar ya, liquid ya. Jadi saham ENRG juga mungkin menarik. Jadi memang ENRG sama Dewa yang paling ini ya, dia per ticknya ini bisa udah cuan ya. ENRG juga sih teman-teman. Tapi kalau ngelihat volatilitasnya memang mungkin nggak seperti saham yang biasa saya share ya, karena kan biasanya kalau karakteristiknya saham yang untuk scalping itu yang saham-saham yang punya volatilitas tinggi. Kalau Dewa Energi agak kurang, tapi ini Dewa mungkin ya karena dia punya histori loncat-loncatan juga tuh teman-teman. Nah ini kan 13% gitu ya. Ini hari ini 5% ya, kita nggak tahu, saya nggak bisa tebak marketnya gimana, tapi ya menurut saya ini bisa menarik untuk dipantau ya, karena memang apa ya, mungkin semua lebih ke big cap sekarang ya, saham-saham big cap yang baru-baru bagi dividen udah pada mantul semua tuh teman-teman. Jadi yang cari dividen sekalian hold sahamnya mungkin cuannya double ya, BBCA, BBRI, BBTN juga habis ex-date malah mantul ya. Nah itu. Jadi ini dua saham yang menurut saya mungkin opsi. Saya nggak masukin ke list ya, karena nggak masukin ke list ini saham yang lebih aman menurut saya. Nah yang MCAP sama PTPS ini saham yang menurut saya nggak begitu aman lah ya, karena dia MCAP dulu ya. MCAP ini naik 25% teman-teman, tapi data transaksi hari ini tanggal 21 dia netral ya, nggak ada akumulasi ya. Saya nggak tahu ini apakah ada tuker-tukeran barang kah gitu kan, crossing barang kah, saya nggak tahu. Tapi kalau teman-teman mantau, seandainya teman-teman mantau dan ikutan dari sini, dan dia ini transaksinya lumayan gede nih. Dan kalau teman-teman mantau udah pas lagi dia naik dan kita ikutan gitu ya, pas jadi kita bener-bener mantau pas dia naik kita ikutan, itu mungkin cuannya akan lumayan ya, karena dia sama sahamnya liquid. Tapi kalau seandainya dia nggak naik, ya nggak usah ikutan, karena ini kan secara chart ini udah nggak bisa ya dianalisa, tahu-tahu tiba-tiba ngejeder aja, dan volumenya juga nggak terlalu beda jauh sama hari sebelumnya ya. Satu lagi mungkin saham yang mungkin menarik, saya kemarin bikin pembahasannya PTPS, saya bilang waktu itu saham PTPS wait and see, dan setelah saya buat saham PTPS wait and see ya, ini sebenarnya belum confirm juga ya teman-teman. Ini chartnya belum confirm nih. Saya ini close dulu ya biar nggak terlalu berat. Nah waktu itu di sini saya bilang ya. Jadi waktu itu sempat bangun terus saya bikin video analisanya, dan hari ini sebenarnya dia udah berhenti ARB lah ya, dan bid overnya ini menarik, dia pamer barang lah ya, 1 juta tuh di 200 sama 202 gitu. Ya sebenarnya kalau ngelihat data transaksi hari ini, KI beli nih net buy 2 miliar. Tapi kalau seandainya kita mundurin ya secara chart dari mulai tanggal 19 ya, kita mundurin dari mulai tanggal 19, ini KI-nya nggak muncul. Loh kenapa KI-nya nggak muncul? KI-nya muncul malah di jajaran seller, karena ya simple, KI-nya nih trading nih teman-teman. Ya KI-nya jualan 2,2 miliar ya ini, terus di tanggal 20 KI-nya masih jualan, dan di tanggal 21 baru KI-nya net buy. Jadi
KIXAMG ya, yang puter-puter di saham PTPS ini. Dan saya waktu itu bilang ini belum begitu menarik karena analisa saya gini teman-teman, pakai logika sederhana, dia punya exercise price warannya itu 218 dan harga apa, trading end-nya itu tanggal 4 Oktober, dari ya berarti tinggal beberapa bulan lagi ya. Nah, kalau seandainya harga nilai tukarnya ini 218 sedangkan harga sahamnya 200, kan berarti nggak menarik ya warannya gitu ya. Dan kalau seandainya ini si PTPS dinaikin gitu, let's say 25% jadi 225, ya mungkin udah mulai cuan tipis. Kalau dia diarahin 2 kali, ya mungkin ini udah menarik warannya. Tapi kalau seandainya warannya menarik, kalau saya perhatikan, kalau teman-teman analisa warannya ya terlalu panjang ya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, biar teman-teman paham. Kalau teman-teman lihat nih dari mulai dia tanggal 9 ya, 9 Oktober, ini simpelnya sih ini aja ya, saya bikin 2000. Nah, simpelnya saya bikin gini aja biar supaya munculnya jauh ya. 2023, sorry, terlalu panjang dia nggak mau. Sini mungkin mau. Nah, sini mau ya. Dari sini, nah ini udah distribusi teman-teman. Jadi distribusi artinya apa? Ini dari sekuritas yang biasa dipakai oleh market maker ya, atau jarang dipakai retail, dan sini udah terdistribusi ke retail. Nah, ini artinya apa? Ya nggak mungkin dia kasih orang yang pegang waran ini XLYPPD ini untuk cuan gitu ya, untuk jual lagi, untuk kerek lagi harga sahamnya dan harga warannya, sorry ya, bukan harga sahamnya, harga warannya. Asumsi saya ini nggak akan dikasih naik sampai di atas harga waran, makanya nggak menarik. Tapi karena ya ini banyak yang nanya juga ya, banyak yang nanya karena ya dia unik gitu mainnya. Saya tahu mungkin banyak teman-teman kalau yang lihat influencer bilang PTPS, ada yang nyebut PTPS dan ngelihat wah ini kok dia pasang bid sama pasang over gede banget gitu, ini pasti ada kepentingan. Cuman kan kita tahu ini ada kepentingan, tapi kepentingannya untuk apa itu yang kita nggak tahu. Makanya saya bilang saham PTPS ini wait and see dulu. Jadi berdasarkan analisa tadi itu ya, menurut saya dia nggak akan dinaikin sampai harga warannya gitu ya. Logika sederhananya seperti itu. Ya mungkin masih akan pantau-pantau saham-saham big caps yang didapat inflow asing ya. Saya rasa itu kalau gorengan belum ada yang terlalu menarik menurut saya, ya masih ini aja ya. Mungkin itu aja. Kalau ada teman-teman yang punya saham lain menarik, boleh sharing ya di kolom komentar. Sekian dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.